Perkenalkan, nama saya Krisdayanto Nugraha Fajar Putra Zebua dengan NIM 210450004 Prodi Pendidikan Geografi. Baik, saya akan membahas tentang komposisi utama tanah. Pengertian tanah. Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tubuh tanah terdiri atas udara 20-30%, air 20-30%, bahan mineral 45%, dan bahan organik 5%. Tanah sifatnya sangat dinamis, yaitu terus-menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh iklim atau curah hujan dan suhu, bentuk wilayah atau relief atau bentuk permukaan tanah, bahan induk, waktu, dan organisme. Pengertian komposisi tanah. Komposisi tanah merupakan komponen penyusun tanah di mana tanah berkembang dari bahan induk yang berasal dari batuan induk dan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup di sekitarnya. Komponen pembuatan tanah. Komponen-komponen tanah adalah meliputi mineral sebanyak 45%, zat organik sebanyak 5%, air sebanyak 25%, dan udara sebanyak 25%. Komposisi ini dapat berubah sesuai dengan jenis tanah dan struktur tanah pada lokasi yang berbeda. Mineral dalam tanah dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dengan cara diserap oleh akar secara osmosis bersamaan dengan penyerapan air oleh akar. Kadar mineral yang sesuai akan membuat tanaman yang tumbuh di tanah tersebut akan tumbuh dengan sehat. Sedangkan zat organik dalam tanah merupakan sisa makhluk hidup yang telah mati yang kemudian akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri atau jamur. Ada 6 komponen penyusun tanah antara lain batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai macam komposisi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibedakan menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan yang ada di permukaan bumi dapat berasal dari magma, gunung berapi yang keluar dan mengeras di permukaan bumi akibat perbedaan suhu. Batuan yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan mengalami pelapukan yang bisa disebabkan oleh angin, air, zat yang bersifat korosif. Udara. Udara juga terdapat di sela-sela celah atau rongga batuan. Selain itu, udara juga ada di antara partikel-partikel tanah, di antara akar tumbuhan dengan tanah, bahkan di antara akar dengan batu-batuan. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Humus. Humus merupakan partikel atau komponen organik yang didapat dari hasil penguraian bakteri oleh dekomposer. Tanah berhumus merupakan tanah yang memiliki sifat gembur dan memiliki banyak pori-pori hingga timbul adanya rongga-rongga udara di bawah tanah. Sehingga sirkulasi oksigen akan terbentuk di bawah tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi subur. Air. Berbagai makhluk hidup yang tinggal di permukaan tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan di bawah tanah. Kelembapan di bawah tanah menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, air di dalam tanah juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Air juga digunakan oleh manusia untuk mandi dan melakukan aktivitas lainnya. Mineral. Adanya komponen mineral di dalamnya tanah menyebabkan sifat dan karakter pada tanah juga berbeda. Umumnya tanah berasal dari pelapukan batuan. Batuan-batuan inilah yang mengandung mineral-mineral yang tidak menghilangkan ketika terjadi pelapukan. Mineral yang ada berupa ion-ion seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, atau sulfat. Komponen organik. Tanah adalah tempat dari berbagai macam makhluk hidup tinggal mulai dari jamur, serangga, alga, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Organisme seperti cacing juga hidup di dalam tanah untuk menguraikan bahan yang bisa menjadi bahan organik di dalam tanah.
Materi organik dapat berasal dari tanaman yang telah mati atau sumber primer, hewan yang telah mati atau sumber sekunder, dan pupuk organik atau tersier. Baik, demikian pembahasan saya. Sekian dan terima kasih.